Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku. Dipersembahkan oleh didukung oleh rendah gula, nyaman diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puja dan puji syukur kehadirat Allah pemirsa. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Jami Al-Mutakin, tepatnya di Jalan Anggur nomor 15 Blok A, Kelapa 2 Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Nah pemirsa, penting sekali tema ini kita angkat karena banyak sekali mungkin di antara kita yang merasa putus asa, yang merasa dirinya paling menderita karena kurang bersyukur, melupakan apa yang diberikan oleh Allah, nikmat sehat, nikmat iman, termasuk juga nikmat kemerdekaan, karena kebetulan besok tepatnya tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan, di mana para pahlawan kita berhasil meraih atau merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Nikmat kemerdekaan inilah dan juga nikmat syukur ini, yang nikmat kesehatan ini yang mungkin jarang kita syukuri. Untuk itu pemirsa, kita kembali mengingatkan kepada pemirsa dan juga kepada para jamaah semua untuk selalu bersyukur, yaitu bersyukur kunci bahagia, nikmat dan hidup berkah. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang ini dalam Damai Indonesiaku bersama guru-guru kita yang akan membahas tema yang menarik ini, yaitu Ustadz Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun dan juga Ustadz Yusya Hakam. Langsung saja pemirsa, kita simak tausiah dan nasihat dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One, ayahanda ibunda di masjid tercinta Al-Muttaqin yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Juga guru kita Keyusa, izin, dan kayaknya banyak para sepuh dan sepuh. Bu, Pak, naik mobil mewah ngajak anak, kayaknya saya turun ke bawah lebih enak. Ya, walaupun nggak nyebutin namanya satu persatu, untuk semuanya pemirsa Damai Indonesiaku, metik tomat yang ada di taman, untuk semur dan soto kaki. Salam hormat semuanya dari Taufikur Rahman, semoga semuanya terus panjang umur, murah rezeki. Kalau ada ngomong rezeki yang amin kencang aja udah. Sepat, gabus, lele, lohan, cepet, bagus, enggak bertele-tele karena jamaah juga udah enggak tahan. Mau ngaji maksudnya. Yang di belakang saya lihat udah pada berapa kali ganti kaki. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, bercerita dan menyampaikan bersyukur, ini ayat Allah memberikan pilihan. Surat ke-14, Juz ke-13 ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Di sini ada lamnya lam qasam. Berarti bentuk sumpah. Sungguh. In harfus syartin. Jika kamu mensyukuri atas anugerah nikmat yang aku berikan kepada kamu, maka bukan pakai insya Allah. Ini bersifat pasti karena ada penegasan nun taukid sakilah la azidannakum, pasti akan aku tambah. Berbicara tadi yang disinggung oleh Ustaz Sofyan perihal kemerdekaan. Kalau kita nggak bersyukur Pak, yuk kilas balik ke belakang. Jepang walaupun 3 tahun setengah, ya Allah, berefek sangat amat luar biasa dengan kerja paksanya. Belanda 3,5 abad, 350 tahun. Pantas kalau presiden pertama mengingatkan kita supaya bersyukur,
jas merah. Jangan pernah lupakan sejarah. Betul apa enggak, Bu? Bahkan mengingat sejarah, kenapa? Karena punten untuk generasi zaman now, pelajaran sejarah udah enggak ada, Pak. Dulu zaman kita sekolah, kita kenal ada namanya PSPB. Betul apa enggak? Kita sekolah ada pelajaran PMP, IPS, semua mengajarkan cerita sejarah yang akhirnya mengantarkan kita menjadi hamba yang bersyukur. Dan berbicara sejarah ini bukan kata saya, sampai Mufasir menjelaskan Quran 2/3-nya berisi sejarah. Bahkan berbicara sejarah supaya kita menjadi hamba yang bersyukur, Allah siapkan satu surat khusus. Surat ke-28 namanya surat Al-Qasas. Apa artinya? Bentuk jamak dari kisah. Kisah satu sejarah, kisah tani dua sejarah, Al-Qasas berisi tentang sejarah. Contoh kalau kita lihat bagaimana perjuangan para pahlawan kita. Ya Allah ya Rabbi, kita sekarang mah berangkat ke Masjid Al-Muttaqin, Bu, Pak, tantangannya berat apa enggak? Enggak, ringan. Dulu para pahlawan kita, para pejuang kita enggak bisa ngaji begini, Bu. Ya Allah ya Rabbi, kalau mau lihat gambarnya sekarang tuh, lihat saudara-saudara kita yang di Sudan. Saudara-saudara kita yang di Palestina. Sekarang Masya Allah kalau enggak bersyukur, ya Allah ya Rabbi, ke pasar pagi naik mobil bis rugi habis. Bagaimana cara bersyukurinya? Hadis mengajarkan, apa kata Kanjeng Nabi? Man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Siapa orang yang tidak pandai berterima kasih dengan saudaranya, pasti dia orang nggak akan pernah pandai terima kasih dengan Tuhannya. Man lam yaskuril golil, lam yaskuril kathir. Siapa orang yang nggak pandai terima kasih dengan yang sedikit, pasti dia orang nggak akan pernah pandai terima kasih di saat Allah anugerahkan nikmat yang banyak. Ajaran orang-orang tua kita, ya Allah, Indonesia tercinta ini 3 kata yang banyak sekarang terabaikan. 1, tolong. 2, maaf. 3 yang saya mau pertebal, terima kasih. Terima kasih. Ucapan yang ringan Pak, tapi kalau kita biasakan adem dengernya, happy rasanya. Tapi ini gak gampang, praktek buat kita secara pribadi. Di saat kita bisa realisasikan, coba renungi. Terima kasih, terima kasih. Bagaimana bisa mau tambah berkah? Kenapa? Karena prakteknya Bapak Ibu, kita hanya pandai nerima, tapi rada pelit buat ngasih. Yo. Berasa enggak? Pak, Bu, itu di dompet ada tas. Atau mungkin di tas ada dompet isinya uang bervariasi. Yang warna merah angka depan 1005 banyak. Warna biru angka depan 5004 ada. Warna hijau angka depan 2 ada. Warna merah keunguan ada. Warna coklat rada lecek bau amis ada. Warna silver abu-abu ada. Sampai yang paling lecek ada megang golok ada. Terima kasih. Nerimanya senang. Tapi kotak amal lewat. Ya Allah Pak Bu, berdebatnya lama. Kata yang warna merah angka depan 105, pasti aku yang diambil karena aku paling senior. Di debat sama yang warna biru, bang kalau masa ada gue gak bakalan dipakai. Di saat kita realisasikan begini, maka yakin Bapak Ibu pengen berkah apa enggak? Saya ingin tutup dengan pantun di segmen awal ini. Pergi haji ke kota Mekah. Kurang semangat pergi haji ke kota Mekah. Sampai di sana harus banyak bertafakur. Mau hidup tambah berkah, jadilah hamba yang pandai bersyukur. Masya Allah, terima kasih Abi Bantun atas tausiah yang disampaikan di segmen 1 ini. Betapa kita diingatkan kembali, selama ini mungkin banyak menerima, namun justru sebaliknya kita kurang mengasih atau memberikan sesuatu atau bersedekah. Nah itulah sesungguhnya sejatinya ketika kita
menikmati atau sesungguhnya menghayati dari nikmat syukur itu sendiri. Nah, menjadi pertanyaan besar sebab kenapa banyak orang yang selama ini kurang bersyukur. Nah, insya Allah nanti akan dijelaskan oleh guru kita Ustadz Yusya Akam sebab manusia atau sebab orang-orang yang selama ini kurang atau tidak bersyukur. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Modimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam di Cipanas. Semoga yang semangat jawab salam hutangnya cepat lunas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kelihatan banget banyak utangnya ya. Beli daun salam ke Duren Sawit. Yang semangat jawab salam mudah-mudahan banyak duit. Emang namanya duit Maya. Gak kenal tempat. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Al-Mukarramun, para guru, para asatid, para habaib. Wabil khusus salam hormat, salam ta'zim, salam mahabbah kepada guru kita yang baru saja menyampaikan butiran ilmu Al-Mukarram Al-Ustadz Taufiq Rahman. Doakan beliau mudah-mudahan sehat walafiat. Segenap ketua DKM Masjid Al-Muttaqin, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para pemirsa setia Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Ibu sehat? Bapak sehat Pak? Sehat. Aman dompet? Iya. Dan alhamdulillah inilah ucapan yang pertama yang harus kita lakukan dalam rangka bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kalau bukan karena Allah, bukan karena pertolongan Allah, niscaya kita nggak bakal bisa sampai ke tempat ini. Betul? Kalau bukan karena hidayah dan taufik dari Allah, nggak mungkin bisa sampai ke majelis ini. Betul? Makanya kita kudu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak kenikmatan itu sampai Al-Quran mengatakan kalau bapak mau coba-coba hitung, ibu mau coba-coba kalkulasi nikmat yang banyak yang Allah berikan, sampai ibu meninggal gak bakal bisa selesai menghitung nikmat Allah. Tapi yang jadi masalah buat kita bapak ibu, banyak yang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi kenapa masih banyak manusia gak bisa bersyukur kepada Allah? Betul apa enggak? Udah dapat gaji ngeluh, gajinya kecil tapi diambil. Itu biasanya tuh bendahara negara yang di rumah tuh. Ini mah ngomongin bendahara di kampung saya ibu. Dulu pindahan Ciracas. Kalau dikasih mah gerutu dia mah, tapi diambil juga. Walaupun sambil gerutu. Ini kenapa nih nggak bersyukur? Apa susahnya bilang terima kasih ayah, terima kasih Allah, apa beratnya? Waktu suami kasih ibu, ibu bilang terima kasih, hati suami seneng bu. Dihargain keringetnya. Tapi waktu ibu nerima mencu, suami nyesek bu. Ya Allah uang lu ambil, senyum kagak. Tuh lama-lama begitu diem-diem setruk meninggal. Oleh karena itu kenapa nih manusia nggak mau bersyukur? Pertama, manusia lebih sibuk memikirkan sesuatu yang tidak ada pada dirinya sehingga melupakan karunia yang sudah Allah berikan kepadanya. Dia sibuk cari yang nggak ada, padahal yang udah Allah kasih banyak. Mana contohnya? Sehat. Sehat ibu. Kadang-kadang kita manusia sadarnya terlambat. Kita lupa kalau ternyata sehat ini kenikmatan paling besar yang Allah berikan buat kita. Baru sadar sehat ini adalah sebuah kenikmatan kapan?
kalau sehatnya udah dicabut sama Allah. Coba saya masih sehat. Saya pasti datang ikut damai masuk TV. Dulu waktu sehat kenapa enggak ke masjid? Coba saya masih sehat. Pasti saya bangun qiyamul lail. Dulu waktu sehat kenapa enggak qiyamul lail? Kemana aja? Ini as-sihhatu tajun li ru'usil amrad. Kesehatan itu adalah kenikmatan mahkota besar yang Allah letakkan di atas kepala orang yang sakit. Jangan baru sadar sehat itu karunia setelah diambil oleh Allah, jangan. Guru-guru kita, ulama kita cerita, Imam Ahmad bin Hambal dalam sehari semalam sholat sunnahnya 300 rakaat. 300 rakaat. Siang malam. Waktu umur 70 sampai mau meninggal dunia, sholatnya kurang jadi 150 rakaat sambil dipukul kakinya. Kenapa udah gak kuat 300 rakaat? Sekarang pertanyaan saya, ibu bapak sholatnya berapa ratus rakaat sehari semalam? Halo? 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 Ini mahal. Ayo kita hitung-hitungan ibu bapak, gak ada dusta di antara kita. Dari hitungan hari, ibu sehat sama sakit banyakan mana? Yang kompak. Banyakan sehat apa sakit? Banyakan sehatnya. Tapi kadang-kadang kita lupa tuh sama Allah waktu dikasih sehat. Giliran datang musibah sakit cepet banget. Seakan-akan musibah dari Allah lebih banyak daripada nikmatnya. La ya'rifu qimata syai'i illa man faqada. Tidak ada orang yang mengetahui bernilainya satu harga kecuali orang yang pernah kehilangan. Jangan ibu baru sadar nikmat kesehatan setelah dicabut, jangan. Yang kedua yang menyebabkan kita kenapa nggak mau bersyukur? Habis waktu kita membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain dalam urusan dunia sehingga nggak pernah merasa puas. Banding-bandingkan tuh, lihat tetangga enak banget. Tetangga beli kulkas, dia yang meriang. Tetangga beli kipas angin, dia yang kepanasan. Tetangga yang kredit mobil, dia yang mikirin bulanan. Kenapa mikirin, Bu? Nih, banding-bandingkan. Nabi mengatakan jangan bandingkan kita pada urusan dunia, jangan. Unzur ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fauqakum, kata Rasul. Jangan kalian bandingkan urusan dunia dengan orang yang ada di atas. Tapi bandingkan dengan orang yang ada di bawah kita. Kenapa? Menjadi orang yang bersyukur kita. Ibu yang datang tadi pakai mobil rodanya 4 gak kehujanan. Tadi saya lihat nyari parkir susah banget dia. Mobilnya itu warna hitam. Itu ibu bersyukur. Kenapa? Ada yang datang naik sepeda motor. Mana berempat anak 2. Istri rada gemuk lagi. Mohon maaf ini. Bersyukur yang naik sepeda motor, ada yang tadi pakai sepeda. Yang sepeda bersyukur, ada tadi yang jalan kaki. Mohon maaf, yang jalan kaki bersyukur, ada yang harus berjalan dibantu dengan kursi roda. Kalau ibu melihat kepada yang di bawah, yang ada rasa syukur, alhamdulillah ya Allah, nggak apa-apa dah pakai mobil niaga, yang penting bannya 4 bisa masuk tol. Daripada dia bannya cuma 2. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Oleh karena itu jangan bandingkan kita dengan kehidupan orang lain. Jangan. Nanti hilang rasa syukur kita. Yang ketiga, kenapa nih orang menyebabkan seseorang tidak mau bersyukur kepada Allah? Nih, ada bisikan setan ibu. Yang menumbuhkan hawa nafsu pada diri kita sehingga kita nggak pernah merasa cukup dengan urusan dunia kita. Perasaan nih, kalau nggak punya rasa syukur, apa aja kurang. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Bahkan Rasul sudah menggambarkan, lau anna bena adama utiya wadiyan min zahabin labtaga ilaihi sanian. Kalau anak Adam sudah minta kepada Allah dikasih 1 lembah terbuat dari emas, dia minta lembah yang kedua. Punya 2, minta 3 terus, minta tambah terus. Punya mobil 1 pengen 2, punya mobil 1 pengen 2, punya istri 1 pengen. Oh, ibu yang ngomong ya.
Iya, ini kenapa? Karena nggak ada rasa syukur. Tapi kalau Bapak Ibu punya rasa syukur kepada Allah, nggak membandingkan, insya Allah hidup tenang dan Allah memberikan kebahagiaan dalam hati kita. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Ustadz Yusya Akam, boleh duduk kembali. Dan kembali kita diingatkan oleh guru kita, dan ini juga sekaligus menjadi hal introspeksi dan juga perenungan bagi kita. Mungkin selama ini kita kurang bersyukur karena kita selama ini terlalu fokus pada kelebihan orang lain atau pada tetangga kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua dilipat gandakan atau ditambahkan rasa syukur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa, di segmen berikut kami akan buka sesi tanya jawab. Namun sebelumnya, guru kita Ustadz Pantun atau Ustadz Taufikur Rahman sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai topi saat di Mekah. Saatnya Luwak White Coffee bagi-bagi barokah. Mau duit nggak? Kenceng jawabannya. Mau pulus? Masya Allah. Ke pondok kopi naik mobil jeep. Luwak White Coffee makin ajib. Tapi siapa yang bisa jawab pertanyaan saya dapat hadiah. Jangan lupa juga potong pajaknya. Iya, ya kan biar tadi terima kasih. Pertanyaan sederhana, Bapak Ibu disimak, didengarkan. Apa penyebab orang tidak bersyukur? Wah, duluan ini ya. Silakan. Masya Allah silakan. Oke, silakan Teteh. Oh, udah mau bagi hadiah aja. Sini Teh, deketan deh. Ya, yang ngeri berduaan. Nggak ada pesan Teh, kan masuk TV. Iya, siapa namanya Teh? Perkenalkan, nama saya Indah dari Jakarta. Izin menjawab Pak Ustadz. Apa jawabannya? Jawabannya selalu membandingkan nikmat orang lain dengan dirinya. Oh, naga bonar minum teh anget. Jawabannya benar banget. Ya, ini hadiahnya. Wih, ya, Dek Indah silakan diterima. Jangan lupa ya, pegang aja. Jangan lupa potong pajaknya. Ya, baik Bapak Ibu, menarik ya bahasan kita hari ini? Menarik gak? Semangat ya? Naik ke atap ngemil duku. Jangan kemana-mana, tetap di Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dengan tema kita tentang syukur. Kembali kita diingatkan oleh guru-guru kita untuk terus mensyukuri atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nah, kami persilakan untuk segmen ini adalah segmentasi tanya jawab. Kami persilakan ada Bapak Jazuli. Boleh berdiri Bapak Jazuli untuk mengajukan pertanyaan dan nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Taufikur Rahman. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah pepaya, buah kedondong. Cakep. Pak Ustadz, bertanya dong. Ya. Nama saya Jazuli, Pak. Cuman 2 kata Ustadz, 2 kata. Silakan Nama Pak saya Jazuli. Jazuli, izin bertanya. Iya. Dalam kehidupan sehari-hari ada manusia yang tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut dengan kufur ataupun kufur nikmat. Ya. Yang saya tanyakan, apa kiat-kiat ataupun amalan apa ataupun doa apa agar saya dan kita semua terhindar dari namanya kufur nikmat. Ya. Begitu aja Pak Ustadz. Burung Irian, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibalas dong Ustadz Pantun, silakan. Balas satu, ke Semali beli kedondong. Cakep. Pak Jazuli izin saya jawab dong. Beli serabi ampe ke Arab. Kayaknya saya turun ke bawah biar lebih akrab. Masya Allah. Ya, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, di Quran surat kedua, juz kedua, ayat 152 dan 153. Ya, ini jamaah al-mutakin hafalnya 30 juz apa juz 30?
Juz 30. Semua setengah depan apa bagian akhir aja. Ya Allah. Ya Allah, kalau udah ketawa gini nggak ibu ngaji resep Pak. Ini udah ketawa gini mau utang lupa dia udah. Ya Allah, di situ Allah mengingatkan kita Pak Jazuli dan juga pemirsa TV One. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kamu sekalian hanya kepadaku, niscaya aku akan lebih ingat lagi kepada kamu. Lantas Allah nyuruh, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan jangan kamu menjadi hamba yang kufur nikmat kepadaku. Nah, bagaimana supaya kita kiat-kiat menjadi hamba yang tahu diri, hamba yang tahu terima kasih. Saya masih menyambung tadi hadis yang di segmen awal saya bacakan. Man lam yashkuril ghalil lam yashkuril kathir. Siapa orang yang tidak pandai terima kasih dengan yang sedikit, pasti dia orang gak akan pernah terima kasih di saat kasih nikmat yang banyak. Pak, Bu, rahimakumullah. Tadi Ki Yusa nyontohin, yang jalan kaki bersyukur. Untung kaki masih sehat dibawa jalan. Kenapa? Ya Allah ya Rabbi, itu yang di kursi roda boro-boro bisa untuk datang ke Masjid Al-Mutakin untuk syuting gini. Kenapa? Yang dorongnya nggak ada. Nah, Ustadz, tadi ayat Al-Baqarah 152, gimana biar kiat bersyukur? Saya kasih analoginya, ntar baru prakteknya dari surat Al-Baqarah ayat 152. Pak, Bu, anak kita minta beliin sepeda. Minta beliin apa? Sepeda. Itu dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam nggak berhenti wiridannya. Sepeda. 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 Udah masuk makan siang nggak mau. Sepeda. Sepeda. Sampai azan asar nggak mau. Sepeda. Sepeda. Orang tua ngelihat anak begitu kira-kira mohon maaf malamnya mulai mikir apa enggak tuh? Diskusi antara laki bini, apa kata bininya? Bang, lu gak denger tuh bocah ngomong dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam wiridannya sepeda. Apa kata orang tua nih yang suaminya, emang kuping gue budek apa? Lah gue denger. Jadi bagaimana? Tenang, besok gue ikhtiar. Pagi-pagi itu Pak Jazuli orang tua langsung dari status OTW. Kenapa? Karena nggak punya uang, ngutang-ngutang dilakonin tuh. Buat beliin anak sepeda, betul apa enggak? Ternyata sepeda yang dimana dibeliin, Allahu Akbar. Orang tua nih Pak Jazuli lihat, itu pagi-pagi anak keluar naik sepeda. Mau kemana tuh bocah? Mau subuhan ke Al-Mutakin. Sepedanya dipakai. Pulang dari Al-Mutakin, dia masih sempat diambil tuh kanibu basah, dilapin takut ada yang kotor. Berangkat lagi cium tangan, mana tuh sepeda? Dipakai buat berangkat buat sekolah. Pulang dari sekolah, istirahat sejenak dia rapin, habis asar dia pakai lagi tuh sepeda. Kemana? Buat ngaji. Ya Allah ya Rabbi, itu pulang ngaji jelang maghrib, sepeda kotor karena hujan, nggak langsung dikusukin aja begitu aja, diambil selang, dihidupin air keran, dicuci tuh sepedanya. Ini Pak Jazuli, ibu yang tadi jujur, itu beli sepeda boleh ngutang, boleh ngutang, betul apa enggak? Tapi ngelihat perlakuan daripada anak diberikan sepeda begitu, ngelihatnya nggak langsung dari dalam jendela tuh, dari dalam hordeng, ngelihat apa kata orang tua. Masya Allah, tong itu baru sepeda tong. Besok urusan babak yang onogul, motor gue beliin tong. Allah kasih badan kita ini dikasih sehat. Ternyata kata Quran, fazkuruni azkurkum. Allahu Akbar. Subuhnya dia pakai buat berjamaah ke Al-Mutakin. Johor dia pakai buat berjamaah ke Al-Mutakin.
Dapat berita, tetangga ada yang wafat, dia pakai buat melangkahkan tuh badan yang sehat. Bahkan dia keluarkan koceknya sekemampuannya buat takjiah. Allah ngelihat begini Pak, Allah ngelihat begini, janji dalam Quran tadi yang saya bacakan. La azidannakum, ya Allah. ACC malaikat tanda tangan bikin sehat tuh terus Pak Jajuli. Sehat kesehatannya, sehat urusannya, sehat rumah tangganya, sehat keluarganya. Tuh yang begitu. Dan bisa istiqomah begitu satu doang caranya Pak. Mau tahu? Mau tahu? Ke Keranji beli duku. Jangan pernah absen ngaji di Damai Indonesiaku. Masya Allah. Iya. Baik, terima kasih Ustadz Pantun atas jawabannya. Ini satu analogi atau satu perumpamaan yang sangat menarik sekali. Dan ini mungkin bisa direnung untuk kita semua dan juga khususnya bagi Pak Jazuli agar kita tidak kufur nikmat. Karena kenikmatan yang sekecil apapun tadi yang disampaikan atau diumpamakan oleh guru kita Ustadz Pantun disyukuri dan dirawat betul-betul sehingga Allah tidak akan ragu memberikan kenikmatan yang lebih besar lagi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan berikutnya kami persilakan Ibu Tika, boleh berdiri Ibu Tika untuk nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Yusya Hakam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan Ustadz, saya Tika dari pengajian Komplek Hankam Cibubur. Tema hari ini luar biasa, relate sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Namun terkadang kita mengucapkan syukur di lisan kita, kemudian juga masuk ke sukma kita. Tetapi dengan adanya kehidupan yang begitu dinamis, baru bersyukur tiba-tiba deng ujian. Jadi kadang-kadang lusurnya, ya wis lah bersyukur gak apa-apa lah. Ini padahal itu kan apa sebetulnya masuk ke dalam hukum syukurkah jika ada ganjalan yang seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seolah mudah diucapkan tapi berat dipraktekkan begitu ya Bu Tika ya. Silakan Ustadz Yusya. Ibu bisa munduran Ibu, cakepnya kelewatan. Ya Allah. Pantunnya udah habis. Iya, ulama ngajarin kepada kita cara bersyukur itu 3. Pertama syukur dengan hati, bil qalbi. Kita paham semua nikmat yang Allah berikan itu datangnya dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Kalau kita sadar semuanya nikmat ini datangnya dari Allah, yang ada hati kita bisa nerima. Yang kedua, syukur dengan lisan tadi Ibu. Minimal kalau dapat apa saja, alhamdulillah, terima kasih. Gampang apa gampang? Gampang apa gampang? Di rumah nggak dipraktekin. Tadi kan dibilang tuh, bilang terima kasih paling susah, betul Kiai? Susah, padahal apa susahnya? Nih yang ketiga nih, apa? Syukur bil arkan, perbuatan kita. Bagaimana kenikmatan yang Allah berikan ini, kita bisa manfaatkan sebaik mungkin. Kenapa? Allah kasih nikmat sehat memang buat melakukan kebaikan. Nah sekarang kita udah bersyukur, baru banget bersyukur, ada aja musibah. Manusiawi. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Orang yang hidup di dunia ini pasti dikasih ujian. Kalau ibu udah capek di ujian, udah capek diuji, satu mati aja. Ada yang mau mati sekarang? Udah ujian itu buat apa? Buat naikin kelas ibu. Allah pengen ibu naik kelas, nggak mungkin orang bisa naik kelas kalau nggak pakai ujian, betul? Nanti nih semesteran Desember nih ada ujiannya, kalau nilainya bagus naik kelas. Tapi kalau ibu mengeluh, hilang rasa syukurnya, percuma alhamdulillah, percuma sholat, percuma ibadah, ternyata diambil juga, saya malas. Nah inilah jatuh kepada orang yang kufur, jangan. Ketika ibu mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, yakin dalam hati ini Allah ingin mau mengangkat derajat kita kepada tempat yang lebih tinggi dan mulialah lagi. Mulai sekarang gampang ngucapin terima kasih ayah, terima kasih cinta. Gampang enggak?
Awas kalau nggak dipraktekin ya. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Yusyakam atas jawaban yang disampaikan kepada Ibu Tika dan juga para jamaah. Nah, di segmen berikut pemirsa, guru-guru kita nanti akan kembali menyampaikan tausiah, termasuk juga Ustadz Pantun nanti juga akan memberikan penjabaran yang lebih dalam lagi bagaimana sesungguhnya ancaman bagi orang-orang yang kufur nikmat. Ini sekaligus melengkapi jawaban dari, ada pertanyaan dari Pak Jazuli tadi. Namun pemirsa, nanti di dalam Damai Indonesiaku kami juga akan buka atau persilahkan kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami, yaitu @damaiindonesiaku_tv1. Jadi sekali lagi, Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1 di kolom komentar. Nanti akan kami bacakan pertanyaan-pertanyaan dan nanti akan dijawab oleh guru-guru kami. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali. Ke Keranji membeli duku. Ketemu orang Ragunan bagi asinan. Kita tetap semangat ngaji di Damai Indonesiaku. Tontonan yang selalu memberikan tuntunan. Pak, Bu, rahimakumullah, ancaman buat mereka yang kufur nikmat. Tadi di surat Ibrahim ayat 7 memang bagian akhir Gusti Allah memberikan warning. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tetapi sungguh jika kamu mengkufuri atas nikmat yang aku berikan, hati-hati, azabku adalah sangat amat pedih. Saya boleh contohin ya. Mau tahu nggak contohnya? Dalam kitab hadis yang ditulis oleh Abu Zakaria Syaraf An-Nawawi yang bernama Kitab Riyadhus Shalihin. Ini ada hadis sahih yang kita kadang-kadang realisasinya belum bisa istiqomah setiap hari. Tapi di saat kita nggak bisa, ini jujur ancamannya, aram-aram berasa anget, serem banget. Kan pantun jadi cakep karena begitu ketemu hurufnya. Iya. Nggak gampang bikin pantun yang kualitasnya kayak pantun saya begini, Bu. Beneran. Gitu. Ya, oke, saya contohkan satu hadis. Ma'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani. Tidak pernah absen, tidak pernah bolos, tidak pernah ada bolongnya, every day. Understand? Udah sore, iya saja udah. Setiap hari, saban hari, begitu terkumandang adzan subuh di Masjid Al-Muttaqin, illa malakan yanzilani. Udah nongkrong Bapak Ibu di depan pintu rumah kita masing-masing 2 malaikat. Saban hari. Dan 2 malaikat ini punya tugas dari Gusti Allah ngedoain yang punya rumah. Begitu malaikat lihat yang punya rumah lagi di Al-Muttaqin, ngelihat ada istiqomah sedekah subuh, urusan nominal nggak pakai tarif, kecuali Ustadz yang Blasono sedekahnya pakai tarif. Kenapa kita ketawa? Saya nggak nyebut nama nih, karena biar bagaimana teman kita juga. Singkat kata nggak pakai tarif, berapa aja. Begitu keluar langsung malaikat yang dari subuh nungguin ngebalas dengan doa. Yang doa malaikat Pak. Dan ingat nih, saban hari setat di adzan subuh. Allahumma a'ti munfiqan kholafah. Terjemahin jangan. Ya Allah, kata malaikat, tolong berikan kepada hamba-Mu yang syukur nikmat nih, yang berbagi ini, yang berinfak ini, berikan kepadanya, termasuk keluarganya, ganti rugi yang berlimpah ruah. Mudah-mudahan saban hari kita dapat malaikat yang ini nih. Tapi ingat ada 2. Nungguin tuh yang satu. Karena tadi begitu subuh di Al-Muttaqin, kotak amal lewat, dia masih di toilet. Otomatis belum sedekah. Betul apa enggak? Kata malaikat yang satu, udah inti doain. Enggak, Anda enggak mau, Anda tetap setia menunggu. Mungkin ntar habis duha kali. Begitu duha, ternyata kotak amal lewat, dia masih di toilet juga. Berarti belum sedekah tuh.
Ya, husnuzon malaikat yang kedua. Mungkin ntar habis johor kali. Dilihat di rumah, ya salam. Udah bocan, bobok-bobok cantik. Berarti udah sedekah belum tuh? Kata malaikat ntar kali habis asar. Habis asar lagi ngobrol udah asik sama keluarganya. Udah sedekah belum tuh? Belum. Mungkin husnuzon ntar kali ba'da maghrib atau ba'da isya. Ya salam Pak, isya selesai. Dilihat ke kasur udah pelor, nempel, molor. Malaikat nungguin dari jam berapa tadi? Subuh ini kan menunggu perbuatan yang paling gak enak. Makanya kata Bang Haji Roma kan begitu. Sekian lama. Oh udah jadi terusin udah. Urusan lagu aja cepet banget nyambernya. Singkat kata menunggu dari subuh ternyata nyampe ajan isya. Selesai isya. Yang ditungguin udah pules lagi. Pak, Bu, rahimakumullah. Nih doa yang kedua. Yang rada-rada berat saya menyampaikannya. Karena di saat itu kita terjadi hari itu begitu. Yang dimana diri kita gak masuk nominasi syukur nikmat. Tapi kufur nikmat. Yang pertama dapat doa dari malaikat. Kenapa malaikat gregetan? Karena di dompet duitnya masih bervariasi. Iya. Sampai yang lecek. Bau amis ada megang golok masih ada. Pak, Bu, tapi keluar apa enggak hari itu dia? Sedekah apa enggak? Kira-kira dapat doa malaikat yang pertama apa yang kedua? Ya Allah, doanya bacain jangan nih. Bener, nerima, bacain. Kiai Yusak bacain ya. Jujur ini benar-benar Bu. Ya saya bacain malaikat yang kedua doain Pak. Ya Allah saban hari loh. Allahumma a'ti mumsikan talafah. Ini buat yang kufur nikmat nih. Yang doain bukan saya lagi. Malaikat yang doain. Tolong ntar pulangkan ke diri kita nih. Ini sekarang baru jam 1:30. Berarti masih nungguin dia. Kalau yang hari ini belum sempat bersedekah, hati-hati. Ini doanya begitu adanya. Beneran. Saya rada berat mau nerjemahinnya loh. Ngeri. Gak apa-apa. Ini ancaman buat mereka yang kufur nikmat. Saban hari didoain sama dua malaikat. Tapi bukan doa yang syukur nikmat. Doa yang kedua yang kufur nikmat. Apa doanya? Baik saya bacakan. Tolong kerudung merah berkacamata. Jangan ada marah di antara kita. Ya takut ntar ngambek sama saya lagi. Ya Bu, Pak doanya begitu. Allahumma a'ti mumsikan talafah. Ya Allah berikan kepada hamba-Mu tuh yang itu tuh ya Allah. Tuh yang itu tuh. Yang mana sih? Tuh. Yang dilihat rumahnya berderet pada bertingkat, mobil mentereng pada mengkilat, duit ngitung masih berlipat-lipat, tanah ada di setiap tempat, bahkan dandanan bini alis ampe ngejepat. Berarti kan masih berlimpah ruah, tapi mohon maaf, ada nggak yang keluar buat sedekah hari itu? Berikan kepadanya ya Allah. Apa? Berikan ya Allah. Malapetaka di dalam kehidupannya. Tuh, makanya tadi saya rada-rada ngeri nerjemahinnya. Dan ini Bapak Ibu bukan kata saya, setiap hari malaikat mendoakan begitu. Makanya mulai hari ini biar bisa merealisasikan kata terima kasih, tanamkan moto dalam hati kita. Enggak perlu kita pamerkan, enggak perlu niat pencitraan, tiada hari tanpa berbagi. Karena tadi itu mau tuh dapat sumpah malaikat begitu. Ada Ustadz Sofyan. Ya Allah, ngeri banget ya Ustadz Mantun ya. Ini Ustadz. malaikat langsung yang mendoakan. Ya, itu. Dan bahkan didoakan untuk diberikan malapetaka bagi orang yang tidak dalam bersyukur kehidupannya. atau orang yang kufur. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah pemirsa, kita kembali ditahan dulu Ustadz Mantun. Siap. Kita kembali kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan yang insya Allah akan dijawab langsung oleh Abi Mantun. Ada Ananda Rifda, silakan. Ananda Rifda untuk berdiri dan mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema siang hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, nama saya Rifda dari Cilengsi. Saya seorang mahasiswa. Nah, pertanyaan saya berkaitan dengan anak muda nih Ustadz. Silakan. Banyak anak muda yang sekarang tuh udah banyak
dapat kesempatan untuk menimba ilmu, tapi males-malesan Ustaz, masih banyak yang males-malesan. Apakah itu termasuk kufur terhadap nikmat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Abi Pantun. Iya, Ibda buru-buru banget pakai kacamata, lihat bunga melati, walaupun jauh di mata selalu ada doa-doa dalam hati. Iya, Ibu pakai cemburu lagi. Insya Allah Bu, bini saya udah mesenin dari berangkat sebelum subuh tadi, jalan ke Celilitan banyak warung pojok. Lu keluar mata jelatan, pulang gua tonjok. Kirain dibawain golok ke belakangnya. Ya Allah. Baik, apakah termasuk pemuda yang begitu yang kufur nikmat? Saya jawab iya. Alasannya kata Imam Syafi'i. Siapa? Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Umur beliau cuma 54 tahun, tapi usia bocah, berangkat dari Mekah ke Madinah karena mau ngaji ke Imam Maliki. Itu perjalanan 8 hari 8 malam karena masih pakai onta, belum pakai yang namanya kereta cepat kayak sekarang. Iya, saya nggak mau nyebut jadi royalti. Saya bisa nyebut itu, bisa gitu. Sama lidah saya ada remnya. Kecuali lu akuin kopi. Yeah. Oke, kita teruskan. Tapi luar biasa. 8 hari 8 malam selesai. 16 kali khotmul Quran. Imam Syafi'i. Nah, apa kata beliau? Beliau mengucap begini nih. Tolong Ribda yang bertanya. Ya, ntar kasih tahu. Faman lam yadhuk murad ta'allumi sa'atan. Tajarra dhulal jahli tula hayatihi. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi. Pakabir alaihi arba'an liwafati. Ungkapan Imam Syafi'i Pak. Yang umur 7 tahun udah ngelotok Al-Quran. Ya Allah, apa artinya? Siapa orang yang tidak pernah merasakan capeknya nuntut ilmu, capeknya belajar ilmu, maka dia akan merasakan panjangnya kehinaan yang gak akan pernah ada habisnya. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi. Siapa orang yang punya keluasan waktu, senggang waktunya, muda umurnya, tapi nggak pernah dipakai buat ngaji, mengkaji dan belajar, itu Imam Syafi'i ngeliat dan begitu gergetannya, pakabir alaihi arba'an liwafatihi. Ngelihat yang model begitu baiknya, takbirkan 4 kali untuk kematiannya. Kira-kira kalau udah takbir 4 kali, yang ditakbirkan hidup apa masih hidup? Apa mati? Nah, saking betul-betul menggunakan waktu untuk belajar. Jadi kepada anak-anak Rifda dan juga kepada para genji yang lainnya, tolong yang namanya waktu muda apalagi sehingga kan ada bahasa. Ya Allah, waktu udah selesai. Ya, intinya saya tutup pakai pantun boleh? Boleh. Minum jamu ke Pondok Indah. Bersama tamu dari Malaka. Dengan ilmu hidup muda, tanpa ilmu hidup celaka. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Abi Pantun. Asal usianya boleh duduk kembali. Nah pemirsa, mungkin selama ini kita menganggap rizki atau kenikmatan hanya identik dengan uang atau materi. Nah nanti di segmen berikut guru kita Ustaz Yusha Akam akan mengingatkan kembali bahwa sesungguhnya nikmat sehat, nikmat iman itu bagian daripada rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terkirakan. Selengkapnya nanti akan disampaikan di segmen berikut. Tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Bapak, Ibu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu masih kuat? Bapak masih kuat? Saya yang lemes. Ibu mah enak duduk sambil ngemil. Saya ngomong terus dari tadi. Iya, nggak apa-apa Ibu, yang penting ditelen ya. Bapak Ibu, para pemirsa yang dimuliakan Allah, ada satu pemahaman yang harus kita luruskan terkait tentang rizki. Yang namanya rizki itu bukan sesuatu yang jenisnya ini aja nih. Tahu Ibu ini apa? Ini jari. Masa duit mana nggak ada warnanya? Ya, Ibu tadi mentang-mentang kiai ngomongin duit, ini duit. Enggak. Ya Pak, ini jempol. Yang namanya rizki itu bukan cuma duit Bu, bukan. Rizki itu ada 2, ada yang hissi, ada yang terasa, ada yang maknawi, ada yang non materi.
Sehat tadi yang saya katakan, itu salah satu kenikmatan non materi yang Allah berikan kepada kita. Kalau ibu dicabut sehatnya, sakitnya dikasih, terasa apa enggak? Terasa apa enggak? Ngeluh apa enggak? Ngeluh. Jangan selalu gambarkan kalau enggak punya uang itu, wah hancur dah. Bu, nih saya pesan, orang kaya bisa beli makanan-makanan nikmat. Tapi orang kaya nggak bisa beli nikmat makan. Betul? Dia bisa beli makanan-makanan nikmat, tapi nggak bisa beli nikmatnya makan. Kenapa? Yang punya nikmat makan siapa? Yang punya nikmat makan siapa? Orang lapar. Ya iya, kalau orang lapar nikmat makannya ada nggak? Oh, ada makanan enak, gigi sakit lagi sakit gigi enak nggak? Nggak enak. Tapi memang yang biasa lapar orang susah. Orang kaya makanan mah banyak pantangnya. Kasih kopi, makasih lambung. Iya, ada nggak yang begitu? Kalah sama Gojek. Ada lagi apa? Orang dikasih makan daleman nggak berani kolesterol, kasih ini nggak berani. Itu mana nikmatnya? Makanya sehat itu non materi yang harus kita syukuri. Yang kedua, nikmat kemerdekaan ibu. Kita kudu bersyukur sama Allah. Allah kasih kemerdekaan buat kita. Kalau tadi dijelaskan tentang sejarah, mudah-mudahan ibu masih ingat. Dulu waktu kita lawan penjajah, diajarin sama guru kita senjatanya apa coba? Senjatanya apa? Bambu runcing, lawannya meriam. Bukan meriam Belina ini. Lawannya bom, lawannya pistol. Akal kita belum ngelempar juga udah ketembak. Betul apa enggak? Kok bisa menang dari mana? Allah yang punya pertolongan buat kita. Kalau bukan karena Allah, nggak mungkin kita bisa merdeka. Makanya founding father kita menuliskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar mengatakan berkat rahmat Allah yang maha. Kalau bukan karena Allah, kita nggak bakal bisa mendapatkan nikmat kemerdekaan. Tuh saudara kita yang udah merdeka di Timur Tengah Palestina. Dia sudah merdeka tapi nggak bisa mendapatkan kemerdekaan seperti kita. Mana lagi nih materi yang harus kita syukurin dan sering kita lupa nih, mohon maaf. Allah kasih pasangan hidup kita menjadi pasangan yang solih dan solihah. Ini karunia. Dikasih keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmat. Plus dikasih anak yang solih dan karunia terbesar Allah berikan, kata Syekh Buzur Jamhar, sittu khisolin ta'dilu jami'ad dunia. 6 tanda kenikmatan dunia Allah berikan kepada kita anak yang solih dan solihat. Kenapa? Karena hanya anak yang solih dan solihat itulah yang bisa mengerti bagaimana caranya berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Hanya anak yang solih dan solihah sajalah yang paham bagaimana caranya membahagiakan orang tuanya. Bukan hanya di dunia maupun nanti juga di akhir. Belum tentu anak yang kaya raya itu bisa membahagiakan orang tuanya, belum tentu. Ada satu kisah ibu, nanti dibawa pulang buat renungan. Kisah rakyat tapi perlu ibu pahami. Ada satu daerah di luar Jawa ibu. Ada ibu punya anak berhasil 3-tiganya di kota. Pegawai, jadi jenderal, jadi ini. Orang sukses semua 3-tiganya. Tapi lebaran gak pernah mudik. Yang dikirimin uang doang. Lama-lama ibunya ngirim surat bilang sakit keras. Pulang anak-anaknya. Waktu anak-anaknya pulang dilihat ibunya sehat. Lah katanya sakit keras. Kata ibunya, kalau ibu gak nyuratin gitu kamu gak bakal pulang. Lalu ibu tuh bilang gini, tolong dong ibu pengen makan sesuatu, bisa jadi ini jadi permintaan terakhir. Kata anak yang pertama, siap mah, mama minta apa? Mama pengen banget makan nasi putih anget. Siap, lauknya pepes. Pepes apa mah? Pepes tai burung dara. Pepes apa bu? Pepes apa pak? Tai burung. Terus anaknya yang bilang siap mah, dia bingung, tai burung dara. Dia, tai burung dara, iya. Beneran mah kagak pengen pepes ikan? Enggak, tai burung dara kata dia. Siapa?
Langsung suruh adiknya masak nasi anget. Ke pasar beli daun pisang. Saya yang nyari tai burung darahnya. Wah udah. Singkat cerita karena Mas Sofyan udah berdiri. Singkat cerita jadi tuh masakan. Kata anak yang pertama. Minggir, saya anak yang pertama. Saya yang berhak nyuapin ibu. Kata ibunya, bukan ibu yang mau makan. Kalian yang mau makan. Kaget disuruh jejer. Maka disuapin satu persatu anaknya. Yang satu itu pakai tai burung dara, yang satu langsung merem. Yang satunya langsung melengos. Kata ibunya, jangan langsung ditelan, dikunyah dulu. Gimana rasanya? Asem, gimana? Kecut, tengik. Katanya, bau itu, rasa itu tidak ada duanya dibanding sakit ibu ketika kau tidak mau pulang ke rumah. Maka orang yang punya harta belum tentu bisa bahagiakan orang tua. Masya Allah. Ini tadi soal kotoran burung dara tadi, ini karena ungkapan perasaan kekesalan dari seorang ibu karena mungkin anaknya jarang mungkin birrul walidain tadi ya. Dia nggak sadar dia berhasil itu karena berkat doa ibu. Doa ibu dan juga ngutang kedua orang sepeda tua. tadi. Baik. Sepeda. Masya Allah, sekali lagi ini tadi hanya perumpamaan saja ya Ustadz Yusha ya. Baik, kami persilakan kembali kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Ada Pak Selamat, silakan boleh berdiri Pak Selamat. Disampaikan pertanyaan dan akan dijawab oleh Ustadz Yusha, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tanya Pak Ustadz, apa saja ciri-ciri orang yang kurang bersyukur? Yang kedua, apakah pejabat yang korupsi termasuk orang yang tidak pernah bersyukur padahal mereka sudah bergelimpangan harta? Demikian, terima kasih. Terima kasih. Baik, pendek saja Ustadz karena durasi. Silakan Ustadz Yusha. Ya, baik. Apa tanda-tanda orang yang tidak bersyukur? Itu tadi yang saya bahas. Apa tanda orang yang tidak bersyukur itu? Dia selalu menganggap Allah memberikan sedikit kepada dirinya dan memberikan harta yang lebih kepada orang. Ibu, kata Imam Ghazali, rizki itu ada 4. Ada namanya rizkun madmun. Rizki yang sudah dijamin setiap hamba semuanya dapat. Mau binatang melata dapat. Yang kedua nih namanya rizkun maksum. Rizki yang Allah bagi-bagikan kepada setiap orang yang jumlahnya beda-beda. Dan kita nggak boleh merasa protes. Kenapa? Yang bagi Allah. Yang bagi Allah. Kalau protes sama Allah kita dianggap orang yang kufur nikmat. Jangan. Ada rizkun mamluk. Rizki yang dititipkan kepada kita tapi nggak boleh kita makan. Karena ada hak orang lain. Ini yang hebat yang 4, rizkun mau'ud, rizki yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang bertakwa. Nah mereka yang mengambil rizki dari jalan yang haram, mohon maaf ya bahasa halusnya selain korupsi apa? Kemaruk dah, gampangan. Iya kemaruk ya kan. Kalau yang maruk yang makannya tangan udah ada pisang di sini pisang apa namanya itu? Ya nyemot namanya. Udah pakai ini pengen itu. Kenapa? Itu salah satunya hilang rasa syukur kepada dirinya. Sehingga merasa kurang. Nanti yang bisa membuat dia berhenti satu adalah kematian. Na'udzubillah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Silakan boleh duduk kembali. Terima kasih Ustadz Yusha atas jawabannya. Di segmen berikut kami akan bacakan sejumlah pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damaiindonesiaku_TV1. Untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, saya akan langsung bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damaiindonesiaku_TV1. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz atas nama Syasha Bray yang akan dijawab oleh Ustadz Pantun terlebih dahulu. Bertanya bagaimana peran syukur dalam menjaga kesehatan mental seseorang terutama di kalangan anak muda yang sering merasa insecure dengan pencapaiannya. Ustadz Pantun terlebih dahulu yang akan menjawabnya. Silakan Ustadz. Ya, ada satu hadis yang dimana Nabi menyebutkan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa orang yang kenal dengan dirinya, maka dia akan kenal dengan Tuhannya. Jujur Bapak Ibu rahimakumullah, karena yang namanya rezeki nggak akan pernah ketukar dan yang namanya rezeki semua sudah tertakar. Bagaimana Ustadz untuk bisa tadi tetap walaupun untuk anak generasi muda, jadilah diri kita sendiri. Saya masih kecil diajarin sama orang tua dan sekarang saya jadikan pantun. Ini kalian jawaban singkat. Tolong jangan bergaya hidup hedonisme,
Tapi jadilah yang kalau bahasa saya pergi ke Hong Kong dapat traktiran. Cakepnya mana? Cakep. Ketelatan. Pergi ke Hong Kong dapat traktiran. Cakep. Bisa beli rompi dan baju. Cakep. Pak, Bu, mendingan makan singkong. Saya ulangin, pergi ke Hong Kong dapat traktiran. Cakep. Bisa beli baju dan rompi. Mendingan makan singkong tapi beneran daripada makan keju dalam mimpi. Ya Allah, baik. Baik, terima kasih Ustadz Pantun atas jawabannya. Berikutnya saya akan bacakan atas nama Dra yang akan dijawab oleh Ustadz Yusya Hakam. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, mengapa rasa syukur sering kali hilang ketika kita membandingkan hidup dengan orang lain di media sosial? Ustadz Yusya, silakan. Itulah kenapa kita harus bijak dalam bersosial media. Kalau kita paham, tadi yang saya katakan, kalau rezeki itu sudah ada yang maksum, ada yang dibagi Ibu. Jangan kita ngiri. Kalau memang kaidahnya orang yang rajin bekerja hartanya lebih banyak, belum tentu. Masih banyak kan harta yang miara tuyul. Iya enggak? Iya, jangan pernah bandingkan. Ingat pesan Nabi, kalau dalam urusan dunia lihat yang bawah. Lihat yang bawah. Tapi kalau urusan akhirat lihat yang atas. Kalau itu sering Ibu pegang, insya Allah rasa syukur kuat, Ibu bisa bahagia dan kunci kebahagiaan itu adalah bersyukur. Amin. Nanti kalau mau jawaban lengkapnya nanti dijawab di situ di IG-nya ya. Di IG, baik. Terima kasih Ustadz Yusya Hakam, Ustadz Pantun atau Ustadz Taufikur Rahman atas tausiah yang disampaikan siang hari ini. Dan nanti kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ustadz Taufikur Rahman. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan dan usai Damai Indonesiaku Anda bisa menyaksikan program sah selalu ada hikmah bersama Ko Denis Lim. Damai Indonesiaku ini persembahkan oleh Sarung Wadi Mortentu Sarung Kita serta didukung oleh Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna sabura. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu selalu menjadi hamba yang pandai bersabar. Wa ja'alna syakura. Jadikan kami hamba-Mu, hamba yang selalu pandai berterima kasih. Waj'alna fi ainina saghira. Jadikan kami hamba-Mu yang di saat kami memandang diri kami hamba yang lemah, yang kecil, yang doif. Wa fi a'yunin nasi kabira. Akan tetapi Allah, jadikan di saat hamba yang memandang kami, tinggikan, besarkan derajat dan wibawa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku. Dipersembahkan oleh didukung oleh rendah gula, nyaman diminum.